Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Ta Zhi Ta Bei Ju Ku Jiu Nan, Kuang Ta Lingkan Kuan Im Pusa. Terpujilah Ibu Dunia Kuan Im Pusa, Bodhisatwa Mahasatwa Awal Keteswara, yang penuh welas asih, kasih sayang, cinta kasih, yang maha mendengar, maha melihat, dan maha menolong. Hari ini, Kamis 28 Maret tahun 2024 bertepatan dengan Jigwe Cap Kau di Wihara Buddha Warman Padang Budi Center diadakan rangkaian upacara Kuan Yin Tan, Hari Kemuliaan, Hari Kebesaran Bodhisatwa Awal Kerteswara Kuan Im Pusa. Siang hari ini diadakan upacara Sangkung Puja Persembahan di Bhaktisala Wihara Buddha Warman Padang yang dipimpin oleh Yang Luhur Samanera Badra Wajra. Bhaktisala utama Wihara Buddha Warman Padang ini menghadap ke laut lepas Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Dan siang ini dilaksanakan upacara Sangkung yang diikuti oleh beberapa umat Buddha yang penuh bakti, penuh sujud, dan penuh keyakinan. Upacara puja bakti ini berjalan dengan baik dan lancar dan hikmat. Perlu diketahui bahwa umat Buddha di Padang sebagian besar adalah pemuja Kuan Im Pusa. Karena sejarah menunjukkan kelenteng pertama di kota Padang, Sehin Kiong, adalah merupakan Kuan Im Teng, yaitu altar utamanya memuja Kuan Im Pusa. Orang Padang menyebutnya sebagai Kuan Im Ma. Dan Hari Kebesaran Kuan Im ini disebut sebagai Kuan Im Senjit, tetapi di wihara kita lebih menyebut sebagai Kuan Yin Tan, yaitu perayaan atau hari kemuliaan Bodhisatwa Mahasatwa Awal Kerteswara atau Kuan Im Pusa. Dalam setahun ada 3 kali upacara perayaan hari kemuliaan Kuan Im ini, yaitu Jigwe Cap Kau yang dianggap sebagai hari kelahiran, kemudian Lakgwe Cap Kau dianggap sebagai hari pencapaian kesempurnaan, dan Kaugwe Cap Kau dianggap sebagai hari wafatnya Kuan Im Pusa. Dan kemudian upacara dilanjutkan di ruangan Kuan Im Tien, yaitu ruang Arya Awal Kerteswara yang terdapat di lantai 3 Gedung Wihara Buddha Warman Padang. Dan altarnya pun menghadap ke laut luas, laut bebas, yaitu Samudra Hindia yang terletak tepat di depannya. Dan oleh sebab itu, ruangan ini dianggap sangat sakral bagi umat Buddha di Padang, karena banyak bukti kejadian-kejadian di mana mereka yang berdoa dengan penuh keyakinan, kesujudan, dan bakti, serta mempraktekkan ajaran-ajaran Kuan Im Pusa, yaitu mendengar secara mendalam, menatap dengan penuh cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang, serta selalu mengulurkan tangan untuk membantu mereka yang membutuhkan dengan penuh cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang. Bagi mereka yang berdoa dengan syarat-syarat tersebut, doanya banyak yang terkabulkan. Oleh sebab itu, ruangan ini dianggap sebagai ruangan yang sakral. Bagi mereka yang mempunyai clairvoyance atau mata yang waskita, mereka dapat melihat dan merasakan getaran-getaran kesakralan, kesucian, cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang dari arca Chenso Chenyen Kuan Im Pusa. Arca Kuan Im Pusa, Sahasa Buja, Sahasa Netra, Awal Kerteswara, 1000 tangan dan 1000 mata. Ruangan ini sangat sakral. Mereka percaya bahwa beberapa kali prediksi gempa di tahun 2004, 2007, dan 2009 yang diprediksi disertai ancaman tsunami ternyata tidak terjadi. Mereka percaya itu adalah berkat kekuatan kesucian, kesakralan, dan gaya-gaya cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang dari Kuan Im Pusa, bertangan 1000 dan bermata 1000. Inilah keyakinan umat Buddha di kota Padang. Dan kemudian upacara kembali dilanjutkan di Tatien Bhaktisala Utama
dengan penuh keyakinan, kesujudan, dan bakti, serta senantiasa mencontoh sifat-sifat luhur Kuan Im, yaitu mendengar secara mendalam, menatap dengan penuh cinta kasih, serta mengulurkan tangan dengan pertolongan dengan penuh cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang. Kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama. Nah, sore harinya pada jam 6 sore sampai jam setengah 8 malam, upacara dilanjutkan dengan pembacaan Sadharma Pundarika Sutra Avalokiteswara Samata Muka Warga atau Miaofa Lien Huaching Kuan Seim Pusa Pun Memping. Upacara ini diadakan di Tatien. Berbeda dengan siang hari ketika umat tidak banyak yang hadir, namun pada sore hari ini umat yang hadir cukup banyak. Karena sore hari banyak kesempatan di mana orang sudah pulang kerja, toko-toko sudah tutup, dan anak sekolah pun sudah pulang sekolah. Sehingga bakti sala utama Wihara Buddha Warman Padang cukup ramai dihadiri oleh umat-umat yang penuh bakti, penuh sujud, dan punya keyakinan yang teguh kepada Kuan Im Posa sebagai ibu dunia yang penuh welas asih dan kasih sayang, yang senantiasa melihat, mendengar dengan penuh kasih, serta mengulurkan tangan bantuan untuk menolong mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan dari ibu dunia yang maha cinta kasih, maha welas asih, dan maha kasih sayang ini. Perlu kita ketahui bahwa Sadharma Pundarika atau dikenal dengan Pu Menping ini, pintu alam semesta ini, adalah sebuah sutra yang diajarkan oleh Buddha kepada Bodhisattva Aksayamati, menjelaskan tentang siapa Kuan Im Pusa tersebut, mengapa beliau harus dipuja dan dihormati, apa keistimewaannya, apa kegunaannya. Nah, itulah yang terdapat di dalam Pu Menping ini, di mana dalam sutra ini Buddha menjelaskan bahwa Kuan Im akan berwujud dalam bentuk apa saja untuk menolong mereka yang penuh keyakinan, penuh sujud, dan penuh bakti kepadanya. Bila kita membutuhkan pertolongan seorang raja, maka beliau akan muncul sebagai seorang raja. Apabila kita membutuhkan pertolongan sebagai seorang guru, beliau akan muncul sebagai seorang guru. Apabila kita membutuhkan pertolongan sebagai seorang teman, maka Kuan Im akan muncul dalam bentuk teman sejati yang akan menemani kita menghadapi berbagai macam kesulitan dan percobaan di dalam kehidupan ini. Inilah kebesaran atau keistimewaan dari Kuan Im Pusa, sebagaimana yang diuraikan oleh Buddha Sakyamuni di dalam kitab Sadharma Pundarika Sutra Avalokiteswara Samata Muka Warga Miaofa Lien Huaching Kuan Seim Pusa Pu Menping. Dan inilah yang menjadi dasar bagi umat Buddha, mengapa mereka sangat memuliakan, sangat menghormati, sangat sujud, dan kemudian yang paling penting adalah mencontoh sifat-sifat mulia, sifat-sifat luhur yang diajarkan oleh Kuan Im Pusa. Di dalam agama Buddha, kita berdoa tidak ada salahnya, boleh-boleh saja. Namun doa itu tidak ada kekuatan atau hampa bila tidak diiringi dengan tekad kita untuk berbuat kebaikan sesuai dengan yang diajarkan oleh Dharma ajaran Buddha maupun oleh para bodhisattva, dalam hal ini Kuan Im Pusa. Bila kita berdoa diiringi dengan perbuatan baik dan keyakinan serta praktek kita terhadap ajaran-ajaran Dharma, maka disitulah kekuatan doa kita itu akan menimbulkan hasil, memberikan hasil bagi kita, yaitu terkabulnya doa-doa yang kita sampaikan dengan penuh keyakinan, kesujudan, dan bakti. Dan yang paling penting adalah kekuatan karma perbuatan baik yang kita lakukan dengan mempraktikkan Dharma ajaran Buddha ataupun ajaran-ajaran mulia yang disampaikan oleh para bodhisattva mahasatwa sebagai perwujudan dari cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang dari Buddha sendiri. Itulah keyakinan umat Buddha. Kuan Im Pusa
Bodhisattva Mahasatwa Avalokitesvara adalah perwujudan dari cinta kasih sejati yang tak terbatas yang dipancarkan oleh Buddha Sakyamuni, Guru Agung junjungan para dewa dan manusia, yang menjadi guru bagi seluruh umat Buddha dan bagi semua umat manusia serta semua makhluk di alam semesta. Dalam ribuan tahun perjalanan agama Buddha, banyak sekali kita mendengar kisah-kisah nyata tentang keajaiban, pertolongan, dan mukjizat yang ditunjukkan oleh Kuan Im kepada mereka yang penuh keyakinan, kesulitan, dan bakti, dan selalu meneladani sifat-sifat mulia dari Kuan Im Pusat. Demikian pula di Wihara Buddha Warman Padang. Perlu kita ketahui, tidak semua wihara mempunyai ruangan khusus untuk pemujaan Kuan Im atau yang disebut Kuan Im Tien tersebut. Namun di Wihara Buddha Warman Padang, kita punya ruangan khusus untuk pemujaan Kuan Im disebut Kuan Im Tien. Ada kisahnya yang akan kami ceritakan pada kesempatan kali ini. Dulu ketika Wihara Buddha Warman Padang masih menempati gedung lama di Jalan Kelenteng 1 nomor 3. Bangunannya kecil saja, lebar 11 meter dan panjang 18 meter, 2 lantai. Semua kegiatan ritual keagamaan puja bakti dilaksanakan di lantai 2. Lantai 2 ini dibagi dalam 2 bagian. Bagian depan dijadikan sebagai bakti sala utama, Tatien, dan ada satu ruangan kecil di belakang dengan ukuran tidak lebih dari 4 kali 5 meter. Di ruangan inilah diletakkan arca Kuan Im dan disebut sebagai Kuan Im Tien, ruangan Kuan Im. Dan karena wihara ini kecil, Kuan Im Tien ini berfungsi rangkap juga sebagai ruangan meditasi dan sekaligus kuti apabila ada anggota sangga yang menginap di wihara. Yang paling sering menginap di wihara waktu itu adalah almarhum Bante Jinadamo Mahatera. Dan ruangan ini juga difungsikan kalau ada umat-umat yang kebetulan mau menginap di wihara, mereka juga bisa menginap di sini. Satu kejadian pada satu malam ketika esoknya ada upacara, kalau tidak salah juga upacara Sejit Kuan Im, ada seorang ibu pandita yang malam itu menginap di dalam ruangan ini. Menurut kisahnya, ibu ini tidur nyenyak sekali. Ya, dan anehnya ketika esok hari sekitar jam 4:30 pagi beliau bangun, beliau melihat semua hiasan kain yang ada di belakang altar ini sudah habis terbakar. Namun anehnya pula, seluruh arca dan bunga-bunga yang ada di altar sama sekali tidak ada yang rusak atau terbakar. Hanya debu-debu kain yang terbakar ini berserakan di mana-mana. Dia sungguh merasa aneh. Rupanya malam itu terjadi kebakaran hebat. Namun dia tidak merasakannya, dan juga anehnya dia tidak merasa sesak nafas. Dan kemudian ruangan ini diperbaiki kembali. Hiasan-hiasan kain itu tidak digunakan lagi karena diduga kejadian kebakaran itu terjadi karena ada kain-kain ini ditiup angin kemudian menyentuh api pelita minyak yang ada di altar. Itulah yang menyebabkan terjadinya kebakaran di dalam ruangan ini. Namun syukurlah ruangan wihara ini atau cetia ini tidak ikut terbakar. Dan kemudian akhirnya kita pindah pada tahun 1989. Kita pindah dari Jalan Kelenteng 1 ini ke Jalan Muara nomor 34. Dan waktu itu karena wihara masih kecil, kita tidak menyediakan ruangan untuk Kuan Im. Jadi arca-arca Kuan Im yang tadinya berada di Kuan Im Tien di Cetia Lama ini ditumpuk saja di altar di Tatien, bakti sala utama. Nah, satu kejadian aneh lagi. Pada satu ketika saya sedang bermeditasi di bakti sala utama. Pada waktu itu saya meditasi betul-betul khusyuk, tenang dan damai.
Saya berada seolah-olah di satu ruangan hampa, sunyi sekali, tenang sekali, damai sekali. Dan pada waktu itu tiba-tiba saya mendengar sebuah suara, ya, yang jelas sekali saya dengar. Suara itu mengatakan, dulu ketika wihara atau setia masih kecil, ada ruangan untuk Kuan Im Busa. Namun ketika wihara sudah besar, sudah megah, banyak sarana dan fasilitas lain, namun dalam ruangan ini sekarang, di wihara ini tidak ada ruangan untuk setia ataupun ruangan pemujaan Kuan Im. Nah, sejak itulah saya tersentuh dan bertekad untuk melakukan penggalangan dana dan mulai melanjutkan pembangunan gedung serbaguna di Komplek Wihara Buddha Warman Padang, di mana lantai 3-nya memang kita khususkan untuk membangun kembali Kuan Im Tien atau ruangan pemujaan Kuan Im. Dan kemudian juga karena arcanya adalah Chenso Chenyen Kuan Im Busa, maka waktu itu kita juga mengalami kesulitan untuk memesan arcanya. Tapi syukurlah akhirnya ada Romo dari Sibolga, ya, Romo dari Sibolga yang kemudian menolong memesankan arca Chenso Chenyen Kuan Im ini langsung di Tiongkok dan terbuat dari kuningan, dan itulah kemudian yang diletakkan di altar Kuan Im Tien ini. Dan kemudian dipasang dinding-dindingnya, dipasangi relief Kuan Im, di mana untuk mencari dana agar pembangunan gedung serbaguna termasuk ruangan Kuan Im Tien ini dapat terwujud. Dan syukurlah akhirnya banyak orang yang mau berdana, sehingga akhirnya pembangunan gedung serbaguna dan juga Kuan Im Tien ini dapat diselesaikan seperti yang dapat kita lihat di dalam video. Dan sejak saat itu orang punya keyakinan ruangan ini penuh daya-daya kesakralan, dan mereka yang berdoa dengan penuh keyakinan, kesulitan dan bakti, rata-rata doa atau permohonannya akan dapat dikabulkan. Namun tentu saja sekali lagi jangan lupa kita harus mencontoh sifat-sifat mulia Kuan Im, yaitu mendengar secara mendalam, menatap dengan penuh kasih, cinta kasih, belas asih dan kasih sayang, dan siap mengulurkan tangan untuk menolong meringankan penderitaan semua makhluk sebagaimana yang dilakukan oleh Kuan Im Busa, Bodhisattva Avalokitesvara, yang ibu dunia yang mau cinta kasih, belas asih dan kasih sayang. Aum Mani Padme Hum, Aum Mani Padme Hum, Aum Mani Padme Hum. Semoga berkah Kuan Im Busa, Bodhisattva Mahasatwa Avalokitesvara, ibu dunia yang penuh cinta kasih, belas asih, senantiasa menyertai kita semua. Sadu, sadu, sadu.